Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Sobat Merdeka kita bisa dipertemukan kembali di edisi yang spesial hari Rabu hari ini. Persiapan yang tetap sekarang ini sedang dilakukan oleh NH Tour, Ibu. Terkait dengan jamaah, karena pasti sekarang ini pun juga tetap ada banyak warga kota Blitar dan sekitar yang kepingin ada keinginan yang sangat besar bisa melaksanakan ibadah umroh begitu. Alhamdulillah Mas Surya, kita setiap hari di kantor itu ada tamu. Terus kemudian juga ini masa pandemi loh ya. Setiap hari itu ada tamu dan alhamdulillah jamaah itu sudah mendaftar ke kita untuk pelaksanaan ibadah umroh. Dan jamaah itu memang kita berikan kesempatan untuk memilih sendiri. Panjenengan mau berangkat di bulan apa? Karena itu harus kita list sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada minggu kemarin, gitu. Kuota dibatasi cuma 40%. Terus kemudian ada kenaikan beberapa komponen itu, ada kenaikan biaya semua. Terus karena dengan adanya kuota dibatasi ini, otomatis seperti bus yang sudah kita sampaikan, bus bahwa dalam satu bus itu maksimal ada 25 orang. Otomatis itu paling tidak perjalanan kita nanti satu grup itu ada 25 orang. Karena memang satu bus kan itu Mas Surya gitu loh. Nah, siapa-siapa yang bisa mendaftar atau siapa-siapa yang insya Allah yang bisa berangkat di yang sudah direncanakan oleh beliau-beliau jamaah. Nah, itu makanya mulai sekarang itu harus sudah mendaftar dan menentukan, karena kita list Mas Surya, kita jadi seperti pelaksanaan ibadah haji, ada waiting listnya. Ada waiting list. Artinya kalau sekarang lebih awal kita daftar, berarti kita posisi bisa lebih awal juga untuk bisa berangkat. Karena jadi, dibatasi itu tadi. Iya, betul. Karena kan memang satu kali keberangkatan itu 25. Andaikan kita satu kali keberangkatan 50, itu berarti harus 2 bus. Tapi kalau nanti ternyata jamaah yang mendaftar itu cuma 30 atau 35, otomatis di yang urutan ke nomor 26 sampai 35 itu nanti harus kita pending dulu. Berangkat pada jadwal yang selanjutnya. Iya, betul. Keberangkatan di selanjutnya. Dan insya Allah ini nanti untuk waktu itu semuanya flat sama, 9 hari semuanya. Amin. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa stay di sana itu maksimal 7 hari. Kalau dilihat dari sini berarti untuk pelaksanaan ibadah umroh pun itu nanti juga maksimal 7 hari. Berarti umroh itu perjalanannya adalah program di 9 hari. 2 hari untuk perjalanan, terus kemudian yang 7 hari itu untuk stay di sana, 4 Mekah, 3 Madinah. Itu semuanya sama. Sama ya? Ya, semuanya sama. Program untuk orang yang melaksanakan ibadah umroh kalau namanya 9 hari itu seluruh Indonesia sama seperti itu. Nah, jikalau menjadi begitu ya, jikalau ada yang ngiming-ngiming, bukan ngiming-ngiming, tapi ngabarin sebetulnya, ngabarin dengan harga murah di sana bisa lebih dari 9 hari dan selanjutnya itu berarti mesti dipertanyakan lagi dong. Betul, dan dicek lagi. Seperti kita sampaikan kemarin, di sana itu ada per 1 Juli itu ada kenaikan biaya sebesar 20%. 20% pajak ini ya. Betul. Terus kemudian kamar maksimal diisi oleh 2 orang. Terus kemudian untuk bus itu maksimal diisi oleh 25 orang. Terus kemudian ini yang benar-benar kita tunggu sampai sekarang itu sebenarnya dari airline. Airline itu kalau seperti Saudi Airline itu 450 nggih, biasanya 450. Nah, ini nanti tuh diisi Saudi berapa? Airline itu mau diisi berapa itu satu pesawat itu gitu. Oh iya. Sampai sekarang itu belum dikeluarkan Mas Surya. Ya, karena kalau logikanya kalau bus saja kan dikurangi ya. Betul. Kalau bus dikurangi yang biasanya dia bisa muat 50 penumpang. Ini tinggal 25 penumpang. Tinggal 25 untuk sekarang. Nah, memang yang kita dengar seperti teman-teman yang pulang dari Saudi kemarin kan memang ada insya Allah sekitar tanggal 25 Juli. Tanggal 25 Juli kemarin banyak yang dari Indonesia itu pulang ke banyak warga Indonesia yang ada di Saudi pulang tanggal ke 25 Juli pulang ke Indonesia karena memang di sana lagi membersihkan juga Mas Surya. Jadi yang visa bebas, visa bebas itu semua dipulangkan kemarin. Siap. Dipulangkan tanggal 25 Juli itu pun kan juga tetap dengan biaya sendiri. Nah, katanya teman-teman ini katanya muntawif kita yang ada di sana kemarin kan juga sudah banyak yang pulang. Itu menggunakan pesawat Saudi Airline. Garuda Indonesia. Oh, Garuda Indonesia. Ya, menggunakan pesawat Garuda Indonesia.
Itu yang biasanya isinya 460 sekian, kemarin itu diisi 275. Iya, separuhnya ya. Iya, diisi Hampir separuhnya. separuh. Jadi 275, terus kemudian yang biasanya itu satu kali jalan dari Jeddah ke Jakarta, itu berarti kan satu kali jalan one way kan. Iya. Nah, itu biasanya kisaran harganya itu kan sekitar 6 juta, 7 juta. Kemarin itu teman-teman kena harga hampir 12 juta. Keren sekali, Bu. Iya. Nah, maksudnya kenaikannya banyak sekali gitu. Iya, betul. Bahkan iya, terus kemudian di Jakarta pun ini teman-teman juga di karantina. Karantina dulu sebelum Ya, ke rumah betul, masing-masing. Betul. Tapi di karantinanya tidak 14 hari, tidak sampai 14 hari. Dan sangat-sangat luar biasanya yang namanya orang Indonesia itu kan cerdas-cerdas, Mas Surya. Pandai. Ya, betul. Karena cuma membawa penumpang 275 itu kemudian pesawatnya diisi oleh kurma dan berbagai macam oleh-oleh yang dari sana. Tapi oleh-oleh yang ada di sana, kurma dan lain-lain itu dikarantina 14 hari di Jakarta. Semoga tidak lewat expired. Ya. Ya. Itu. Jadi luar biasa. Jadi diisi oleh just tip yang dari Saudi kemarin itu. Yeah. Makanya banyak teman-teman kita yang dari sana itu juga ngirimnya lewat itu. Jadi dibandingkan dengan penumpang ya. Betul, Ya betul. mumpung karena penumpangnya sangat dibatasi jumlahnya. Iya, otomatis dalam kan bagasi pesawat. yang dibawa oleh penumpang kan tetap sama. Iya. Gitu. Nah, sisa dari bagasi itu diisi oleh Ya, apa namanya? titipan. Just tip. Ya, betul. Ya syukur bagian nanti bisa buka peracangan. Itu maksudnya. Jadi ya alhamdulillah kita sebenarnya sudah ada angin segar, tapi kembali lagi bahwa monggo panjenengan tetap menjaga kesehatan agar panjenengan mangke yang mau melaksanakan ibadah umroh panjenengan benar-benar sehat. Panjenengan ketika berangkat terus kemudian di Indonesia nanti prosedurnya apa kita belum tahu gitu. Yeah. Yang jelas kalau prosedur yang ada di Jeddah diantaranya seperti itu. Pun jikalau ada tambahan pasti terkait juga dengan utamanya dengan COVID-19 ya. Iya, betul. Dengan protokol kesehatan. Betul. Kalau untuk prosedur yang lain kan tetap Ibu ya. Ya, jadi kalau untuk masalah biaya yang jelas semuanya ada kenaikan. Kalau biaya ada kenaikan. Karena di sana ada betul. per Juli tadi Juli ya. Per 1 Juli kemarin 1 kan Juli ada sudah kenaikannya kan 20% itu untuk pajak saja, belum lagi masalah protokol kesehatan yang harus diisi sekian itu otomatis kan biayanya akan membengkak juga kan seperti itu. Makanya panjenengan semuanya kalau mendapatkan penawaran harga yang murah itu sudah tidak mungkin. Iya. Sama sekali tidak mungkin. Iya. Ndak logis gitu ya. Kalau misalnya standar yang paling pres itu ada berapa sih Bu sebenarnya? Misalnya kalau kita ngomong biaya untuk melaksanakan umroh begitu Bu. Itu paling tidak itu di atas 30 semua Mas Surya. Paling tidak di atas 30. Betul. Jadi kalau di bawah 30 aneh begitu ya. Iya, betul. Itu pun juga bukan hotel yang bintang 5 nggih. Itu bukan hotel yang bintang 5 karena kemarin kalau kita masuk di hotel bintang 5, kalau kemarin kita masuk di hotel bintang 5 itu rata-rata harganya itu sudah 35 juta. Itu program 9 hari. NH Tour selama ini kan selalu memberikan yang terbaik ya. Artinya kalau pelayanan terkait dengan hotel pun selama ini yang saya tahu selalu yang keren gitu. Jadi gini Mas Surya, saya di dalam memilih hotel sesuai dengan budget, sesuai dengan budget dari jamaah. Tapi yang selalu kita utamakan itu adalah dekat dengan Masjidil Haram dan dekat dengan Masjid Nabawi. Itu yang diutamakan. Itu ya, yang paling utama bagi kita. Jadi walaupun kita itu menggunakan fasilitas yang hotel bintang 3, itu pun juga akan kita carikan yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Betapa nikmatnya. Betul, karena apapun keadaannya di sana itu adalah ibadah fisik. Apalagi ketika kita melaksanakan ibadah umroh, di mana waktunya sangat terbatas. Kalau kita itu hotelnya jauh, itu waktunya itu sudah habis. Sudah habis untuk wirawirinya ini kan gitu. Makanya kita selalu mengutamakan bahwa hotel kita itu kemarin yang paket murah meriah kita itu hotel jaraknya 180 meter. Itu masih dekat sekali Bu. Sangat-sangat dekat karena kita keluar dari hotel, kita di pintu itu sudah Masjidil Nampak Haram. sekali. Ya, kalau saya betul. dulu 5 kilo Ibu. Enggak apa-apa, kan lama waktunya. Saya dulu 5 kilo guys, begitu ya. Jadi harus naik bus dulu dari terminal karena ya kan reguler ya, mandiri haji waktu. Sehingga
Jadi kalau ada kabar bahwa jaraknya hanya 150 meter itu sangat dekat sekali, sehingga sangat mudah dari hotel mau menuju ke tempat ibadah kita, ke Masjidil Haram misalnya, atau Nabawi. Jalan itu sangat mudah, berarti kalau jaraknya hanya 100 sampai 150 meter saja. Jadi kalau andaikan panjenengan semuanya mendapatkan penawaran yang murah, panjenengan juga harus tanya, ini hotelnya di mana, jaraknya berapa, nanti ada tambahan biaya apa saja, itu harus dipertanyakan. Ya kalau nanti hotelnya nanti bagus itu di Zahir, wah Zahir itu 5 kilo bah. Misalnya begitu ya. Dan betul. Karena terkait dengan ibadah fisik, berarti panjenengan sangat mengutamakan itu. Karena yang satu memang kalau kita mau tawaf berarti kan kita jalan jalan. Habis itu kita mau habis tawaf sa'i itu jalan lagi, Safa, Marwah itu jalan lagi. Betul. Sehingga jikalau jaraknya dekat, berarti kan insya Allah juga akan lebih lancar. Jadi kalau jamaah kita alhamdulillah Mas Surya, karena memang kita jarak hotelnya itu selalu deket nggih. Walaupun kita setelah melaksanakan ibadah umroh itu kan kewesel nggih, tawaf sa'i itu loh. Kita setelah tawaf sa'i itu kan memang juga sudah capek. Itu paling nanti jamaah nyampe di hotel, kemudian rata-rata nanti jamaah mandi, setelah mandi seger lagi. Ketika waktunya untuk sholat fardu, berangkat lagi. Jamaah langsung berangkat juga. Saya 5 kilo lagi dulu ya. Nggak tahu kalau yang akan datang ini nanti bersama dengan Ehnatur bisa dekat, sering-sering ke masjid begitu. Alhamdulillah. Terus kemudian sekarang pun Yun Sewu Mas Surya, saya melihat dari teman-teman juga nih, teman-teman yang yang ada di Blitar yang kemarin melaksanakan ibadah umroh, yang tergiur juga dengan harga murah, pada kenyataannya di sana itu ternyata hotelnya juga jauh. Hotelnya jauh karena apa? Beliau-beliau jamaah ini juga naik bis. Naik bis dulu. Kalau namanya naik bis, karena di sana kalau jarak hotelnya itu lebih dari 2 kilo, itu harus diakses dengan bis gitu. Ya, oke, Bu. Sekarang jikalau ini Sobat Mardika sudah mulai getem-getem nih, getem-getem dan semangat itu muncul dan membara sekarang ini. Hanya saja terbatas dengan biaya. Misalnya gini, kalau disampaikan tadi di kisaran paling tidak 30 ke atas lah. Ini kalau misalnya sekarang ini bisa dibuka Enhatur untuk pelaksanaan umroh, berapa sebenarnya biayanya, Bu? Kalau sekarang kita belum bisa menentukan. Sekarang ini belum bisa ya? Sama sekali belum bisa menentukan. Kita tidak berani. Kita tidak berani. Karena yang dari hotel, kemudian juga visa, terus kemudian asuransi yang ada di sana nanti bagaimana itu sampai sekarang belum keluar. Oke, Bu, jikalau ini karena pasti Enhatur juga akan segera memberangkatkan kembali, insya Allah bulan September atau Januari ya? Gini Pak Surya, kan kita punya PR satu grup yang kemarin yang di bulan Maret itu. Yang sempat tertunda ya? Ya, jadi kalau andaikan nanti visanya itu dibuka di bulan Oktober, insya Allah jamaah akan berangkat di bulan November. Kalau ternyata nanti kan sudah disampaikan bahwa paling akhir itu visa dibuka di bulan Desember. Kalau nanti visa dibuka di bulan Desember, otomatis nanti jamaah yang tertunda berangkat kemarin itu akan kita berangkatkan di bulan Januari. Kenapa kita kita kasih waktu, kita bikin tenggang waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, karena kita mau melihat dulu pelaksanaan ibadah umroh ataupun aturan-aturan visa untuk keluar itu sebenarnya apa, gimana, kan gitu. Kan kita nggak tahu Mas Surya. Kalau ini sudah visa umroh sudah dibuka, kita nggak langsung buru-buru untuk ngambil. Kita nggak langsung buru-buru untuk request, tidak, gitu. Karena kita tidak tahu nanti jamaah saya kondisinya juga bagaimana, saya juga harus mempersiapkan semuanya. Ini adalah tanggung jawab panjenengan karena ya. Betul. Lah iya toh. Saya merintih loh, bener loh. Panjenengan pintar sekali begitu ya. Kan dulu kelas 3D ya. Iya maksudnya. Mohon maaf kemarin Mas Surya kan kesasar yang di kelas sebelah saya itu. Ibu begini. Ini jamaah sudah mulai kepingin, tapi kepingin terus meskipun belum jelas ada berapa sebenarnya, tapi misalnya mulai sekarang daftar dulu, terus nitip dulu, nyicil, begitu bisa ya? Bisa.
Justru alhamdulillah sekarang jamaah, alhamdulillah saya terima kasih sekali kepada seluruh warga masyarakat Blitar atas kepercayaannya kepada Enhatur. Alhamdulillah sekarang kita setiap hari banyak yang mendaftar ke kita, Mas Surya. Semuanya juga sudah menentukan. Nanti saya berangkat di bulan Desember, saya berangkat di bulan Januari, saya berangkat di bulan Februari. Itu semuanya sudah mendaftar dan alhamdulillah untuk yang keberangkatan di bulan Desember, karena kita tahu bulan Desember adalah pas pada saat libur sekolah, Nah, terus kemudian ini kita yang di bulan Desember ini sudah banyak yang mendaftar, Mas Surya. Pas pada saat saya umroh kemarin di bulan Januari itu juga sudah ada beberapa yang mendaftar ke kita. Terus kemudian kemarin juga ini sudah dari instansi dari sekolahan yang memang sudah langganan ikut dengan Enhatur itu kemarin juga sudah telepon ke saya, sudah menyampaikan aku aja ditinggal Bu Eni, aku kudu kuotanya harus saya juga diutamakan, saya langganan loh dengan Enhatur kan gitu. Makanya ini juga kita utamakan. Alhamdulillah kalau kuotanya 25 Mas Surya, kalau kuotanya kita untuk pembukaan pertama 25 dan ini alhamdulillah bulan Desember ini sudah terisi 15 orang. Jadi kalau panjenengan memang mudah-mudahan nanti visanya Oktober atau November dibuka, nanti bulan Desember berarti bisa berangkat. Monggo, saya Desember ini sisa kuota saya tinggal 10. Yes, oke. Bapak, Ibu, panjenengan yang sekarang ini mendekati masa paripurna atau pensiun misalnya, dihitung saja kalau misalnya memang benar-benar berniat, oh berarti pas nanti saya pensiun bulan ini gitu misalnya, bulan sekian berarti saya persiapan. Oke, saya ngambil bulan ini gitu misalnya. Bisa ya sekarang seperti itu ya. Dan alhamdulillah kemarin juga kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di kantor, andaikan ada jamaah yang mendaftar ke kita, kita cuma minta berkasnya saja Mas Surya. Kita tidak meminta pembayaran dulu. Pembayaran nanti ketika kita benar-benar sudah bisa menentukan harganya sekian, baru monggo panjenengan mau memberikan DP, bayar DP kepada kita akan kita terima. Tapi untuk sekarang kita benar-benar kita masih menolak, kita masih tidak minta biaya dulu. Nah, kenapa kita meminta ke berkasnya dulu? Karena apa? Berkas ini harus kita lihat sinkronnya antara KTP, KK, kemudian data pendukung. Ini kan juga sangat penting sekali. Nah, kalau dari awal-awal itu sudah dikirim ke Enhatur, otomatis kita akan bisa melihat. Ya, gitu. Jadi menata itu juga butuh waktu masalahnya Bang, gitu ya. Betul. Oke, Bu Rita, monggo silakan. Ada rencana untuk umroh tahun ini, tahun depan? Silakan segera kabarkan kepada kami. Lewat saya juga boleh, Bu Rita, japri ke saya. Nanti kira-kira Bu Rita rencananya mau bulan apa, begitu ya? Maret, April tahun 2021 misalnya, bisa dijadwalkan mulai sekarang. Yang penting adalah datanya dulu. Betul. Kita cuma memerlukan datanya dulu, karena memang nanti untuk pengurusan di kantor imigrasi itu semuanya kan ketika kita memasukkan berkas itu semuanya sudah lengkap. Dan insya Allah Enhatur akan memberikan fasilitas yang terbaik. Kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jamaah kita. Karena apa? Nanti ketika kita melaksanakan akan melaksanakan ibadah umroh, kita mengurus paspor, itu semuanya akan kita bantu dan jamaah nanti tidak usah ke kantor imigrasi yang ada di Serengat. Tidak perlu ke sana ya? Tidak perlu ke sana. Nanti foto. Iya, nanti hanya cukup, itu saja ya? Nanti cukup ke kantor Enhatur. Wow. Karena di kantor Enhatur dan alhamdulillah Enhatur itu mendapatkan kepercayaan dari kantor imigrasi dan mendapatkan fasilitas dari kantor imigrasi karena memang Enhatur kan travel resmi Mas Surya. Dan selama ini benar-benar Enhatur itu untuk pengurusan paspornya alhamdulillah kita tidak pernah bermasalah, ataupun kita berkas-berkas dari jamaah kita mungkin ada yang selegeje atau tidak. Terus kemudian juga kita selalu, kalau memang peraturan dari kantor imigrasi seperti ini ya kita selalu mengikuti. Terapkan di situ. Ya, betul. Jadi makanya alhamdulillah kemarin kita juga sudah untuk jamaah kita itu memang besar ya. Jamaah kita banyak dan alhamdulillah ini kita mendapatkan fasilitas. Kita mendapatkan fasilitas dari kantor imigrasi bahwa sehingga tidak perlu ke sana sekarang. Tidak ke sana, ya. Di kantor Enhatur itu ada fasilitas untuk pengurusan paspor. Anda yang sekarang lagi jadi enggak usah ngantri-ngantri sampai mungkin biasanya begitu loh, Bu. Iya, betul, biasanya kan ngantri. Ya? Nah, waktu kayak Mas Surya itu di kantor imigrasi kan berapa jam itu Mas? Lama saya datangnya pagi, maunya itu kalau pagi-pagi bisa lebih awal, ternyata ada yang lebih pagi. Ada yang sudah melendrang. Artinya datanya dimasukkan kemarin. Jadi antrinya pagi itu hari itu. Makanya jadi ini nanti alhamdulillah ini nanti mulai yang keberangkatan
keberangkatan berikutnya nanti insya Allah jamaah Nahdlatul panjenengan tidak usah ngantri di sana itu sampai 2 jam 3 jam bahkan mungkin jam istirahat kemudian di imigrasi fotonya mungkin nanti sampai jam 1 sampai jam 2 nanti tidak. Panjenengan nyampe di kantor Nahdlatul panjenengan langsung bisa pengurusan paspor. Enak sekali bareng dengan Nahdlatul ya. Akan kita berikan kemudahan semuanya termasuk nanti pas pada saat vaksin, pada saat meningitis ataupun nanti panjenengan akan melaksanakan nanti andaikan ada imunisasi untuk COVID, insya Allah itu semuanya kita akan memberikan fasilitas yang terbaik kepada seluruh jamaah kita. Akan kita bantu Mas Sur. Ya, kalau misalnya di travel lain atau biro lain, yang pernah saya dengar Ibu, ada tetangga atau saudara yang berangkat begitu, sebentar-bentar ada tarian. Sebentar-bentar ada harus bayar ini. Terus habis itu Pak untuk kelengkapan data ini diminta untuk bayar lagi. Kalau di Nahdlatul? Kalau kita tidak Mas Surya. Jadi andaikan nanti untuk 1442 Hijriah itu dengan paket program 9 hari, kemudian kita sudah menentukan biaya sebesar andaikan 31 juta. Misalkan 31 juta ataupun 32 juta. Itu sudah sampai jamaah itu pulang sama sekali tidak ada tambahan biaya apa-apa. Semuanya sudah masuk di situ, sudah all in di situ. Karena apa? Kita tidak mau jamaah itu nanti didik bayar dan saya sendiri nggak bisa Mas Surya seperti itu. Karena biasanya ketika saya berangkat itu semua urusan masalah keuangan itu saya sendiri sudah beres semuanya. Sama sekali saya tidak pernah dibayar ketika di sana sama sekali tidak. Enggak ya. Jadi clear di awal sudah nyampe rumah tuh udah beres begitu ya. Karena saya sendiri ketika di sana saya juga tidak mau disibukkan dengan keuangan tidak, karena saya memang harus benar-benar maksimal di dalam saya melayani jamaah dan bagaimana jamaah ini nyaman, bagaimana jamaah ini aman. Makanya saya semua urusan yang ada di sana terus kemudian yang ada di Bandara Surabaya pun itu semuanya sudah saya selesaikan semuanya. Yes, itu dia Sobat Merdeka. Perlu diketahui bahwa Bu Eni atau Bu Hajah ini selalu ndereke seluruh jamaah saat melaksanakan ibadah umroh ya. Selalu menghantarkan tidak hanya sampai di bandara tapi sampai pelaksanaan ibadah umroh. Beliau selalu mendampingi secara langsung bersama dengan para mutawif yang di sana, termasuk selalu ngecek bagaimana kondisi hotelnya, dahar napa daerah yang sedaya niki wau seperti itu. Sehingga monggo silakan kalau jenengan sekarang ini Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu yang ada rentek keinginan lebih dalam lagi mengetahui dan kepingin lebih paham lagi dengan Nahdlatul bisa datang ke kantor. Ya, bisa ke kantor Nahdlatul karena memang gini Mas Surya, mungkin ini bisa kita review kembali bahwa nanti pelaksanaan ibadah umroh itu 2 bulan sebelum berangkat itu sudah kita close, sudah kita tutup. 2 bulan sebelum keberangkatan. Makanya ini jamaah yang merencanakan memang saya akan berangkat di bulan Desember. Ini semuanya memang sudah banyak yang mendaftar Mas Surya. Karena Desember berarti nanti sekitar bulan Oktober ataupun nanti maksimal bulan awal November itu sudah kita tutup. Harus sudah kita tutup walaupun nanti kita berangkatnya di akhir Desember. Karena ini terkait dengan masalah terbatasnya ataupun masalah dengan kuota visa umroh yang sudah dikurangi. Karena nanti tidak menutup kemungkinan bahwa provider visa tidak seperti dulu. Kalau dulu itu setiap hari itu mau input berapapun nggak masalah. Kalau ini nanti karena memang tinggal sekitar 40% atau 50% nanti jamaah yang akan berangkat, otomatis satu provider visa itu nanti akan dibatasi. Ya, ya baik. Hari ini puasa Bu? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Kenapa saya bertanya begini Sobat Merdeka, karena beliau ini melaksanakan puasa Daud ya. Kalau kemarin nampak makan bakso, berarti hari ini pasti libur ya makan bakso. Ya baik Ibu, terima kasih hari ini meskipun kondisi puasa tapi semangat Ibu luar biasa hari ini. Kita selalu berbagi semangat dan optimis, seyakinnya bahwa memang jikalau nanti Allah memanggil kita semuanya melaksanakan ibadah umroh apapun yang terjadi pasti kita tetap berangkat jikalau memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Baik, terima kasih, semoga betul-betul nanti Allah memudahkan seluruh persiapan ini dan memberikan yang terbaik istimewa buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ketemu lagi minggu depan ya. Insyaallah. Semoga tetap diberikan umur yang panjang dan sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.